adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat, kuat, dan bersemangat tentunya. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki minggu ketiga APP. Apa sih APP? Ada yang ingat? Masih ingat? Ya, APP adalah aksi puasa pembangunan. Coba diulang. Aksi puasa pembangunan. Masih ingat juga tema besar kita? Tema APP kita adalah bersama Simon Petrus mengenal Tuhan Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Coba diulang. Bersama Simon Petrus mengenal Tuhan Yesus sebagai Guru dan Tuhan. Pada pertemuan APP yang pertama, kita bersama dengan Kak Sisil, kita sudah belajar tentang apa? Ayo, masih ada yang ingat nggak? Coba-coba kakak lihat. Ada yang ingat? Pasti ada yang ingat, ada yang lupa ya. Yaitu berjumpa dan mengikuti Tuhan Yesus. Apa tema pertama? Berjumpa dan mengikuti Tuhan Yesus. Lalu tema yang kedua apa ya adik-adik? Minggu kemarin ada Kak Geri. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Ya, kalau tidak ingat kakak bisikin ya. Apa sih tema yang kedua yang dibawakan oleh Kak Geri dan kakak-kakak yang lain? Tema yang kedua adalah berjalan bersama Tuhan Yesus. Apa? Tema yang kedua? Berjalan bersama Tuhan Yesus. Ya, sebelumnya kita ucapkan terima kasih untuk Kak Sisil, Kak Geri, dan kakak-kakak yang lain yang minggu sebelumnya sudah memberikan tema-tema itu. Nah, sekarang kita akan memasuki APP minggu ketiga. Apa ya judulnya? Ayo dilihat dulu buku APP-nya. Penasaran kan? Apa tema ketiganya? Kasih tahu nggak ya? Ya, tema ketiganya adalah siapakah Yesus bagi saya? Coba ulangi. Siapakah Yesus bagi saya? Nah, sebelum kita mulai acaranya, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi, bersukacita. Lagunya Ada Satu Sobatku Yang Setia. Kita mulai ya. Semangat! Ada satu sobatku yang setia.
Adik-adik yang terkasih, kita sudah bernyanyi, bersuka cita. Kini saatnya kita buka hati kita supaya layak dan pantas Tuhan Yesus bersemayam di dalam hati kita. Ambil sikap doa yang baik. Kita akan mulai doanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti tema APP yang ketiga, yaitu siapakah Yesus bagi saya? Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dengan baik. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan sabda Tuhan dan renungan Tuhan. Ikuti dengan baik ya. Halo adik-adik, saatnya kita untuk belajar dari kitab suci. Sudah disiapkan kitab sucinya? Yuk kita sama-sama buka, karena bacaan Injil untuk pertemuan APP ketiga ini adalah diambil dari Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Sudah dibuka kitab sucinya? Kakak bacakan ya. Perikopnya pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Nah adik-adik, untuk lebih memahami bacaan ini, akan diberikan sedikit renungan oleh Kak Martinus. Adik-adik, baru saja tadi kita mendengarkan bacaan dari Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Ini adalah APP yang ketiga ya. Dan tapi sebelum kita mulai, coba ulang lagi dari yang pertemuan pertama, di mana pada pertemuan pertama dikatakan bicara tentang bagaimana Yesus memanggil para murid. Dan ternyata Yesus sudah memanggil para adik-adik loh. Ya, setiap hari ternyata kita sudah berjumpa dengan Yesus. Dan dia ingin bahwa adik-adik itu ikut juga dengan Yesus. Kira-kira menyenangkan nggak kalau ikut dengan Yesus? Pasti ya, pasti menyenangkan. Ya, dan dia ingin bahwa bersama dengan dia nanti adik-adik dan kita semua akan mengalami kebahagiaan. Terus apa yang harus dilakukan bersama dengan Yesus? Ya dia mengajak setiap dari kita adik-adik untuk apa? Untuk berjalan bersama dengan dia. Untuk ngapain sih? Gitu loh, bersama dengan Yesus. Ternyata dia ingin bahwa adik-adik untuk berbuat baik kepada sesama. Susah nggak berbuat baik? Mungkin ada yang, susah.
berbuat baik itu susah, lebih enak jahil, lebih enak menggoda kakak, menggoda adik. Tapi adik-adik, pada masa prapaskah ini Tuhan ingin bahwa setiap dari kita, terutama adik-adik, untuk apa? Untuk mau belajar berbuat baik kepada sesama. Kepada siapa aja sih sesama itu? Saudara, adik, kakak, orang tua, siapa lagi? Ya siapapun yang adik-adik jumpai setiap hari. Karena apa? Karena kita diminta untuk menjala manusia. Yaitu apa tadi? Berbuat baik kepada sesama. Nah sekarang kita masuk pada pertemuan yang ketiga. Kita akan merenungkan setelah bersama dengan Yesus, ya adik-adik berjalan bersama dengan Yesus, apa sih yang sudah adik-adik alami bersama dengan Yesus? Ya, di sini Yesus akan bertanya seperti kepada para murid, sebetulnya aku ini siapa sih menurut kalian semua? Dan sekarang juga menurut adik-adik, Yesus itu siapa? Karena kan selama ini mulai dari kecil sampai sekarang, sebetulnya adik-adik juga sudah bersama dengan Yesus. Makanya adik-adik mengalami masa-masa yang apa? Yang bahagia bersama dengan Yesus. Dapat ulangan baik, apalagi dapat hadiah, mempunyai orang tua yang baik, ya, mempunyai apa lagi? Banyak hal-hal yang baik. Karena dalam setiap peristiwa-peristiwa yang baik, sebetulnya Tuhan bersama dengan kita. Nah, mungkin ada anak yang mengatakan begini, waktu aku belajar matematika, kan matematika susah ya, jadi banyak orang, aku susah, aku tidak bisa matematika. Tapi ada seorang anak itu, waktu dia belajar matematika, dia lalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku tidak bisa matematika, tapi aku mau terus belajar, dan aku percaya kalau Engkau Tuhan pasti mampu membantu aku sehingga aku bisa mengerti matematika. Tahu adik-adik apa yang terjadi? Ternyata anak itu ya setelah belajar dengan giat dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai dia, bersama dengan dia, ternyata dia bisa matematika. Dan dia merasa bahwa, oh Tuhan Yesus itu guruku yang baik, guruku yang hebat. Tapi ada anak juga yang dia mengalami sakit dan terus dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan bantu aku supaya aku sembuh. Dan ternyata anak tersebut juga mengalami kesembuhan dan dia merasa bahwa, oh Yesus itu ternyata dokter yang luar biasa ya. Atau ada lagi seorang anak yang kalau tidur itu takut dalam kegelapan, makanya lampunya selalu dinyalakan. Tapi suatu saat dia mau berdoa kepada Tuhan dan berkata begini, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau bersama dengan aku, dan kalau tidur nggak apa-apa, lampunya aku matikan. Dan apa yang terjadi? Ternyata anak itu bisa tidur dengan nyenyak sampai pagi. Dan dia dalam hati berdoa begini, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai tidurku sehingga aku bisa tidur dengan nyenyak, dan Engkau adalah sahabatku. Saya percaya bahwa adik-adik juga sudah mengenal Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin Tuhan Yesus dianggap sebagai saudara, sebagai teman, sahabat, sebagai guru, sebagai dokter. itu benar semua, itu tidak ada yang salah. Tapi apa jawaban Petrus saat Yesus bertanya kepada murid-murid yang lain? Petrus menjawab, Engkau adalah Mesias. Iya adik-adik, benar, Tuhan adalah Mesias, Tuhan adalah Allah, Tuhan yang sudah menyelamatkan setiap dari kita, adik-adik juga. Tuhan yang sudah menyediakan kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Dia adalah Tuhan kita yang selalu menyertai kita, sehingga di dalam hidup ini kita tidak usah takut lagi, tidak khawatir lagi, apalagi ya, dan berani ya di dalam menghadapi hidup ini. Jangan takut kalau tidak bisa matematika, belajar yang giat, berdoa sama Tuhan, nanti juga pasti bisa. Punya cita-cita enggak adik-adik? Pasti ada ya. Ada yang mau jadi dokter, ada yang mau jadi tentara, ada yang jadi guru, ada yang jadi romo, mau jadi suster. Kira-kira bisa enggak cita-citanya dicapai? Bisa. Syaratnya apa? Belajar, berusaha, dan berdoa. Tuhan mendengarkan ya setiap keinginan kita. Makanya adik-adik juga mulai sekarang cari cita-citanya apa, dan terus berdoa. Karena Tuhan itu Dia itu raja dari segala raja yang memimpin hidup kita. Ya, yang tujuannya agar hidup kita bahagia.
Tapi terus ada yang begini, lalu caranya gimana supaya aku bisa mengenal Yesus lebih baik lagi? Kan ada apa? Ada peribahasa itu mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang, gitu. Jadi makanya caranya gimana supaya bisa mengenal Tuhan Yesus dengan lebih baik lagi? Ada 4 paling tidak bisa adik-adik lakukan. 1, berdoa. Jadi berdoa, rutin berdoa. Mau tidur, mau makan, mau belajar, ya selalu berdoa. Juga nanti bangun juga berdoa, ya selalu rutin berdoa. Lalu kedua apa? Membaca firman, ya. Mendengarkan sabdanya. Kan sekarang setiap hari menerima apa itu kiriman rehan toh, gitu ya. Coba dengarkan itu setiap hari, mendengarkan firman Tuhan. Ketiga, ikut misa, Ekaristi, paling tidak hari Minggu. Kan sekarang juga adik sering di rumah. Ya kalau bisa ikut misa harian. Ya. Terus keempat apa? Berbuat baik kepada sesama, berbagi kepada sesama, membantu sesama. 4 ini kalau kita lakukan dengan baik, ya setiap hari, khususnya pada masa Prapaskah ini. Ya kalau masa Prapaskah ditambahi ya, ditambah apa? Pantang atau puasa. Ya. Pantangnya pantang apa? Enggak makan daging, gitu? Atau apa? Pantang tidak main HP, gitu. Dikurangi main HP-nya. Mulai berdoa dengan rajin, mulai membaca firman dengan rajin, mulai ikut Ekaristi. Dan keempat, berbuat baik. Dimulai di rumah, apa? Membantu orang tua. Habis makan ditaruh di tempat kotor atau dicuci, baju dirapiin, ranjang dirapiin, oh banyak. Belajar yang rajin, itu hal baik yang harus kita lakukan setiap saat. Kalau 4 ini dilakukan dengan rutin, dengan baik, lama-lama nanti adik-adik akan mulai mengenal Tuhan dengan lebih baik. Dan kalau ditanyai siapa Tuhan, nanti adik-adik bisa menjawab dengan lebih baik lagi dan percaya bahwa oh ya Yesus, Engkau adalah Tuhan. Jadi ini adalah pertemuan ketiga. Kita belajar apa? Siapakah aku? Dan kita jawab, ya Engkau adalah Mesias, ya, Tuhanku. Caranya gimana? Supaya bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik. 4 tadi, tidak boleh lupa. Berdoa, membaca firman, ikut misa Ekaristi, dan yang keempat, berbuat baik kepada sesama. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah adik-adik, sudah jelas ya dari renungan yang diberikan oleh Kak Martinus tadi. Jadi untuk lebih mengenal Tuhan Yesus ada 4 ya. Berdoa, membaca firman, dapat dari rehan kan tiap hari. Lalu mengikuti misa Ekaristi. Sekarang kan lagi pandemi ya, jadi misa streaming, misa online di rumah masing-masing. Yang keempat adalah berbuat baik. Nah, sekarang tiba saatnya kita memasuki ayat hafalan. Dari bacaan Injil tadi, ayat hafalannya adalah Matius bab 16 ayat 16. Disiapkan ya adik-adik ya Alkitabnya, dan belajar dihafalkan ya. Isinya adalah Matius bab 16 ayat 16. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Adik-adik ya, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Siapa Mesias? Adalah Tuhan Yesus. Nah, sekarang setelah kita menghafal ayat hafalan tadi, kita akan menyanyikan lagu tema. Adik-adik, saatnya nanti sekarang ini kita menyanyikan lagu tema untuk APP Pia yang ketiga ini. Kita nyanyi bersama-sama ya, dibantu dengan Kak Oce, dengan diiringi oleh gitarnya. Mari Kak Oce. Berjalan bersama Petrus untuk mengenal Tuhan Yesus. Dialah guru dan Tuhan, teladan kita semua. Berjalan bersama Petrus
ini? Petrus menjawab, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kita kembali ke atas adik-adik. Berjalan bersama Petrus untuk mengenal Tuhan Yesus. Dialah Guru dan Tuhan, teladan kita semua. Di Kaisaria Filipi, bertanyalah Tuhan Yesus. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Petrus menjawab, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Itu ya adik-adik, kita sudah belajar untuk menyanyikan lagu tema pertemuan yang ketiga ini. Nah, saatnya nanti ini, setelah kita menyanyikan lagu ini, kita akan beraktivitas bersama. Mari silakan kakak. Aktivitas kita minggu ini adalah menuliskan siapa Yesus bagi adik-adik. Adapun bahan-bahan yang kita perlukan adalah gambar Yesus, bisa adik-adik gambar sendiri atau di print. Kemudian foto adik-adik, atau bisa juga menggunakan gambar seperti ini yang bisa di print atau digambar sendiri. Ada gambar. Bahan lain yang kita perlukan adalah lem atau double tape dan gunting. Yuk kita membuatnya. Pertama kita menggunting semua bahan yang sudah kita siapkan tadi. Untuk hati ini adik-adik bisa menuliskan siapa Yesus. Yesus bagi adik-adik adalah sahabatku, contohnya seperti ini. Lalu kita mulai setelah selesai menggunting, tek-tek. Langkah pertama adalah gambar Yesus kita letakkan terlebih dahulu. Kemudian kita beri lem atau double tape seperti ini, lalu kita tempelkan foto kita di atas foto Yesus. Lalu kemudian baru kita tempelkan Yesus adalah sahabat kita di atas foto kita. Nah, kreativitas kita pada minggu ini sudah jadi adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan masuk ke program 2 menit ajaran iman. Minggu ini kita akan belajar mengenai apa artinya menerima Yesus sebagai Tuhan. Dalam pengakuan iman atau Kredonesia, kita menyatakan, Aku percaya kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, yang lahir dari Bapa sebelum segala usia. Setiap kali kita memanggil Yesus sebagai Tuhan, berarti kita mengakui keilahiannya sebagai Putra Allah. Setiap kali kita menerima Yesus, berarti kita mempercayakan kehidupan kita kepadanya yang datang kepada kita melalui gerejanya. Demikian adik-adik, 2 menit ajaran iman. Sekarang kita masuk ke doa penutup. Terima kasih Kak Marlin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan program 2 menit ajaran iman tentang menerima Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita ajak untuk menyanyi bersama Mengikut Yesus Keputusanku. Ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar,
ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah, adik-adik, sekarang kita mengakhiri pertemuan kita APP hari ini. Kita mau berdoa bersama. Kita persiapkan diri kita siapkan hati. Mari kita semua tunduk di hadapan Tuhan, bikin tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau sudah mau hadir bersama kami. Bapa, ajarlah kami untuk mengenal siapakah Engkau bagi kami. Biarlah Engkau menjadi Tuhan kami yang hidup. Ajarlah kepada kami untuk mengenal Engkau lebih dalam melalui kitab suci yang tiap hari kami baca. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami akan mengakhiri. Kami mohon Tuhan beserta kami. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin.